Elohim itu kan sebenarnya namanya Elohimnya itu kan jamak, bentuk jamak. Jadi kurang lebih begitu dia sebut Elohim itu kurang lebih dia bilang kami, dia dan kekuasaannya. Ya, oke. Nah, maksud saya kadang dia berbilang ini. Nah, ini konsep yang berbeda juga dengan Abang sendiri. Di Abang kan malaikat itu ada free will. Betul nggak? Nggak free will ya, nggak ada free will juga sebenarnya dalam keseluruhan Alkitab. Lah, lalu ada malaikat yang memberontak, berarti mereka ya, karena free will itu kan, kalau free will itu kan pilihan tanpa risiko, tanpa ancaman. Kalau masih ada ancaman ya bukan free will juga kan, tapi boleh. Bukan, maksudnya kebebasan. Malaikat ya, di ajaran Abang kan punya kebebasan kan? Ya, bukan kebebasan. Ketika dia memilih yang berbeda dengan ketetapan, maka ada hukuman buat dia. Nah, bukan, maksud saya kalau di Islam Bang, malaikat ini nggak punya free will. Mereka hanya mereka tunduk sepenuhnya, mereka nggak ada free will. Ya, okay. Nah, sama seperti makanya kadang-kadang Allah di Al-Quran menjelaskan kami turunkan rohnya. Nah, yang menurunkan itu bukan kami, ini artinya Allah dan kekuasaannya, berarti yang menurunkan malaikat. Kadang-kadang disebut ruh dan segala macam. Nah, sama seperti yang di Keyahudian juga, mereka mengimani malaikat itu nggak punya free will. Jadi begitu Tuhan mereka bilang kami dan saya berbicara, saya menyampaikan, kami menyampaikan, itu dia dan malaikatnya Bang. Bukan Tuhannya sendiri turun. Itu pemahaman Yahudi ya yang saya pelajari ya. Ya, oke. Saya paham. Tapi kan gini ya, yang dipertanyakan adalah apakah betul bahwa Tuhan Judaism itu bisa berbicara berhadapan muka dengan Musa. Seluruh umat Yahudi percaya loh itu, Bang Jibril. Gimana? Seluruh umat Yahudi ya, entah kalau Rasi ya atau Rabi modern menjelaskannya berbeda, karena kan kerabian itu kan beda ya, dari zaman Talmud dibuat dengan sekarang pasti beda pemahamannya. Nah, seluruh orang Yahudi percaya loh bahwa Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa berhadapan muka dengan Tuhannya. Nah, berhadapan muka ini tentu mustahil karena gunung hancur lah, semesta hancur kalau dia berhadapan muka. Makanya menggunakan istilah teofani. Bukan Tuhan yang dilihat Musa, tetapi penampakannya yang sesuai dengan kehendaknya. Kan begitu. Nah, tetapi dalam konsep ini, jika kita menggunakan pendekatan logika Islam, mustahil Pak. Mana bisa sih? Walaupun dia berteofani nih. Berarti kan dia mewujud seperti makhluk yang bisa diindrai, itu juga menyalahi. Jadi jangan nggak sama juga kan Bang Jibril? Betul kan? Nah, dengan ketidaksamaan ini, maka Islam jauh lebih advance dalam memahami Tuhannya. Itu aja dulu ya, advance dia. Karena mustahil lah Tuhan bisa mewujud. Nah, Kristen ini advance dari pemahaman Judaism yang Tuhannya bisa mewujud, yang tadinya hanya teofani, hanya menampakkan diri dalam kemuliaan Tuhan, dia mewujud sebagai manusia, kan begitu. Jadi sebenarnya yang paling membantah soal Tuhan bisa turun ke bumi dan teofani dan seterusnya itu kan sebenarnya Keyahudian Bang, bukan kita. Bukan Muslim doang. Betul, karena menjadi manusia. Tapi kalau dia mewujud dalam kemuliaannya bisa. Buktinya Ulangan 18 ayat 18, ibadah zaman Musa ya, ibadah zaman itu harus naik ke Gunung Horeb. Jadi seluruh bangsa Israel naik ke Gunung Horeb bersama dengan Musa dan Harun sebagai imam, sebagai perantara. Maka Tuhan itu turun di atas gunung itu. Enggak, tapi ini perbedaan konsepsi yang tadi saya bahas. Kita ke Genesis 18 dulu Bang. Yang Genesis 18:1 itu tadi. Konsepsi dari Yahudi dan rabi-rabi mereka, tiga figur ini tiga-tiganya malaikat. Bahkan mereka bisa mendetailkan karena mereka punya Talmud. Kalau yang Genesis 18 ini, saya ikut aja. Kalau Rasi pendapatnya begitu, saya ikut aja, nggak perlu dibantah. Nah itu maksud saya. Kalau si Rabi ini kan berdasarkan dia menyandarkan ini kan dari hafalan mereka, yaitu Talmud dan Midras dan seterusnya. Mereka bahkan bisa menjelaskan bahwa malaikat yang tiga ini mereka bisa sebutkan lagi. Yang satu yang memberitahu Sarah, yang satu yang menghancurkan kota Sodom, dan yang satu yang menyembuhkan Abraham waktu habis Saya ikut Bang Jibril. Nah, bukan saya bantah. Nah, bukan. Maksud saya sementara konsepsi dari kekristenan bilang tiga itu satu malaikat, dua malaikat satu Tuhan, atau tiga-tiganya Tuhan, atau gimana nih? Sementara konsepsi kekristenan sama konsepsi Keyahudian berbeda nih.
Enggak. Kalau gini, kalau Kristen memandang itu lalu dibentuk sebuah doktrinasi, tentu salah. Memang nggak ada doktrin kayak gitu. Jadi itu hanya pendapat, sama seperti setiap pendeta berhak menafsirkan. Beda tafsirnya Bang Jibril. Itu dia yang bilang malaikat, ada bilang Tuhan sendiri, ya boleh lah. Tapi kan nggak memunculkan sebuah doktrin bahwa seluruh jemaat harus percaya bahwa itu adalah representasi otoritas di sini siapa, Bang? Nggak ada satupun otoritas gereja. Makanya itu hanya bukan. gereja Maksud saya kalau kita buka Genesis 18 ini, yang punya otoritas untuk menerjemahkan atau untuk mengartikan Genesis 18 ini siapa? Nggak ada. Kristen nggak punya, makanya Kristen memiliki ribuan denominasi kan. Nggak ada, karena masing-masing misalnya gini, kalau saya percaya bahwa itu adalah representatif Trinitas dan saya punya banyak jemaat, ya saya membentuk denominasi. Orang yang percaya bahwa tiga pribadi, kan nggak semua. Gitu. Kita saling berbantahan soal itu, makanya nggak membentuk sebuah doktrin. Kalau yang itu dogma ya, dogmatika ada bahwa ada penjelmaan Tuhan misalnya, itu dogma. Tapi untuk memahami apa sih yang mewujud itu apa, malaikat apa Tuhan? Nah itu perlu doktrinasi. Tidak ada satupun gereja yang berani membangun doktrin tentang itu, nggak ada. Coba aja cari mana doktrinnya. Bukan. Menurut saya kalau yang punya otoritas untuk mentafsirkan atau mengartikan kalimat ini atau pasal ini, ya rabi-rabi Yahuda. Karena mereka hafal Talmud, mereka hafal Midrash dan seterusnya. Jadi mereka lebih punya otoritas dibanding yang memaknakan dari translatean. Karena kekristenan mentranslate ini kan ke Septuagint. Ya betul, Kristen paham soal itu. Kristen sangat paham, makanya tidak ada satu ekor pun Kristen yang berhak menyatakan bahwa tafsirannya paling benar. Nggak bisa kan? Memang nggak ada. Mau nyari kemana kita pasti. Gimana mau menyandarkan keselamatan terhadap hal seperti itu, Bang? Nah itu kan nggak ada urusannya dengan konsep keselamatan. Makanya bahkan soal keselamatan sendiri yang saya tadi bilang, banyak kesalahpahaman itu. Keselamatan itu nggak paralel tentang surga misalnya. Saya pernah dikatakan itu karena itu konsep keselamatan jasmani. Beda dengan keselamatan dari maut, penghapusan dosa misalnya. Itu beda karena tapi walaupun penghapusan dosa itu teologi penting dalam kekristenan, banyak juga yang nggak paham apa sih. Kemarin saya ngomong sama Perah, saya menjelaskan salib itu fungsinya buat itu, bukan buat penghapusan dosa, tapi simbolisasi tentang kehidupan kekal. Nah, tapi kan nggak semua Kristen percaya. Apalagi saya pasti dihujat, saya kan biasa aja lah dihujat mah. Enggak, saya lebih ke ini sih Bang, lebih ke ini bukan hal yang bukan kayak makan siang gitu. Kalau makan siang kan ya udah sate padang kayak apa kayak ya udah bodo amat, yang penting gue makan gue kenyang. Ini soal keselamatan yang ujungnya tuh eternity, seumur hidup. Ini nanti setelah saya dikubur, nanti saya ditanya di ini di itu, nanti gue dibakar di neraka atau kok bisa sih menyandarkan keselamatan yang segitu pentingnya ke hal yang nggak pasti begini? Nah, makanya kekristenan melandaskan keseluruhan imannya itu pada apa yang ditulis dalam Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu menjadi cerminan, walaupun kita tidak bisa buang, tetapi tidak berlaku lagi. Misalnya syariatnya nggak berlaku, dinnya nggak berlaku, yang nggak ada berlaku. Makanya kalau ditanya Kristen boleh nggak poligami? Nggak ada syariatnya. Ya boleh aja, terserah gereja. Nah gereja, bapak gereja yang merumuskan boleh apa enggaknya, karena syariatnya nggak ada. Lagian rumusan itu juga menjadi lemah karena tidak eksplisit ayatnya menyatakan itu. Berarti maksud abang agama abang ini didirikan atau dilandaskan oleh bapak-bapak gereja atau gereja? Ya karena kita sejatinya sebenarnya tujuan Yesus kan nggak membangun agama baru ya. Dia ingin memanggil domba-domba tersesat dari Israel. Nah itu soal kejemaatan. Tetapi ketika Israel menolak itu, maka keselamatan itu ditawarkan kepada bangsa lain, bangsa Goyim. Nah ketika ditawarkan ke bangsa Goyim, tetap harus ada pemimpin jemaat. Makanya waktu itu Petrus yang diberikan kuasa itu untuk membangun jemaat. Nah jemaatnya seperti apa? Apakah jemaat gereja? Enggak. Apa agama baru? Enggak.
Bukan masalahnya bang, masalahnya kalau kita garis lurus lagi dari segi sejarah ya. Abang tahu Nikea kan 325? Ya, ya. Itu kan awal-awal kekristenan memang didirikan oleh Saint Helena dan Konstantinopel dan Konstantin dan seterusnya. Masalahnya bang, tempat Nikea ini dibuat itu sekarang udah jadi masjid bang. Iya, ya. Ini udah kurang apa sih sebenarnya? Ini Bagus. tempat Yehosua dijadikan Tuhan aja udah jadi masjid gitu. Gimana? Ya itu Yesus sendiri yang menubuatkan itu. Pertama, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Artinya yang dulu imannya kuat justru mereka akan menjadi terkemudian. Gak soal buat saya. Jadi keimanan Kristen itu menurut saya sejatinya bukan diletakkan pada ketakutan akan neraka lalu harapan dan adanya janji surga. Harusnya nggak ke situ. Tetapi bagaimana Yesus mengajarkan humanity, itu aja sebenarnya. Kekristenan itu harus menjadi seperti Yesus dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kita harus menjadi seperti Yesus, nggak mikirin soal ketuhanan lagi. Nah, ada nggak dalilnya? Iya, Yeremia 31, 33 menyatakan bahwa pada zaman baru orang tidak lagi mengajar tentang kenalah Tuhan. Jadi ini Allah tuh begini, nggak ada. Perjanjiannya itu baru itu ya kita hanya memfokuskan pada jasmani, ya Tuhannya aja jadi jasmani, kenapa mikirin yang Tuhannya batin gitu. Sebenarnya itu. Jadi tapi saya lihat dari perspektif abang, ini abang udah mendekatkan agama abang sama Buddha sebenarnya. Lah, memang non-teisme kan pada akhirnya. Non-theistic religion sebenarnya Christianity itu. Ya Tuhannya manusia kok, gimana? Bukan, iya, jadi maksudnya udah nggak usah mikirin Tuhan, nggak usah mikirin afterlife, tapi hidup sebaik-baiknya aja. Itu Buddhis dong. Betul, sama. Yesus itu mengajarkan sesuatu yang manusiawi, makanya nggak ada kamu harus sembahyang, harus tiap hari berdoa, kan nggak ada. Nah, tapi Yesus bilang kalau keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kamu nggak akan masuk surga. Betul. Sementara kalau kita lihat memahaminya gimana ayat itu? Kalau konsep keberagaman kamu nggak lebih baik daripada ahli Taurat, berarti sembahyang kamu, sholat kamu, ketuhanan kamu, pemahaman kamu soal Tuhan dan kebaikan dan kelakuan kamu nggak lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti kamu nggak akan masuk surga. Nah, dari situ saya lihat dari semua agama yang sekarang yang paling keberagamannya lebih dari ahli Taurat ya Islam, ya Muslim. Ya, Oke, kacamatanya begitu. Tahu nggak kacamata saya memahami ayat itu? Gimana tuh? Bahwa konsep keagamaan ahli Taurat itu tidak membuat kamu selamat, karena konsep itu bukan konsep standarnya, harus lebih bagus dari itu. Karena kalau ikutin standar itu ya itu aja tetap nggak selamat. Kan gitu. Konsep yang dibawa oleh Taurat itu tidak akan mungkin menyelamatkan. Makanya harus lebih dari itu. Misalnya begini ya, hukum Taurat menghukum orang yang berzina. Karena apa? Harus ada saksi, berarti zina itu sudah dilakukan. Ada saksinya, ada TKP-nya ya, ada tempat kejadian perkaranya. Nah, Yesus ngajarin boro-boro kamu boleh berzina. Kamu ngelihat aja yang bukan muhrimmu, lalu kamu pengen, itu kamu sudah dosa. Oh iya, kalau di Islam kalau ada aurat kita tunduk, laki-laki disuruh. Bukan, tapi balik lagi ke Matius 5:20 tadi, Bang. Jadi Yehosua bilang jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu berarti Yehosua menekankan lo lebih agama lo tuh lebih disiplin lagi, lebih semua. Nggak, hidup keberagaman itu kan bukan berarti agama dong. Keberagaman itu agama itu kan sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaannya Judaism itu bukan lagi menjadi standar kamu bisa selamat. Kamu harus lebih dari itu, keberagamanmu. Tapi apakah abang lebih keberagaman abang lebih dari ahli Taurat? Enggak. Ya tentulah. Loh,
Enggak dong, gimana? Tuhannya mereka melarang babi, abang malah halalkan. Iya, karena kita lebih tinggi. Enggak gitu dong konsepnya. Enggak gitu. Enggak gitu dong konsepnya, buset. Malah lebih ringan dong, malah turun dong standarnya. Iya. Ya. Kenapa ke situ ya? Nah, ini makanya harus ketawa loh. Kalau nggak tegang-tegang amat. Jangan tegang. Ya, makanya jawantah dari kapan dimulainya perjanjian baru itu sebenarnya tonggaknya ada pada posisi ketika Yesus menyatakan bahwa aku bukan hendak meniadakan Taurat, tapi aku menggenapinya. Nah, kata-kata menggenapi itu adalah menggenapi nubuatan yang telah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Apa penubuatannya? Bahwa pada akhir nanti akan ada perjanjian baru karena perjanjian yang lama sudah dilanggar oleh umat Israel. Nah, perjanjian baru itu mulai berlaku ketika Yesus menyatakan aku menggenapinya. Nah, perjanjian baru itu memiliki syariat-syariat nggak? Kan kalau din agamanya Judaism, syariatnya ada imamat, ada ya termasuk dilarang makan babi. Nah, Yesus nggak bawa syariat apapun. Waktu ditanya, Yesus, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tapi yang keluar. Memaki babi nggak boleh, makan babi boleh. Gitu kita memahaminya, boleh dong. Enggak gitu dong, bukan Bang. Lebih Boleh dong. enggak, maksudnya kalau dia kan bilang, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keberagamaan ahli-ahli Taurat. Itu maksudnya kan berarti kalau lo nggak beli kalau lo nggak lebih soleh, kalau lo nggak lebih nurut, kalau keagamaan lo nggak lebih baik daripada ahli Taurat, lo nggak akan masuk surga. Itu udah jelas loh. Nah, jadi dengan abang menghalalkan semua, dengan abang nggak ada aturan, itu justru downgrade dong, justru di bawah ahli Taurat dong, justru lebih enak hidupnya, malah lebih nggak tertib. Lebih enak. Kita lebih Malah enak lebih nggak- gimana? Malah lebih Gimana nggak tertib dong. Kita gimana lebih enak, Bang Jibril? Kita tuh paling nggak enak sebenarnya. Ya, baru ngelirik aja udah dosa, nggak enak. Hukum Taurat mah enak. Dia bisa menyetubuhi tetangganya. Kalau nggak ada saksi nggak bisa dihukum, Bang Jibril nggak bisa. Bukan, Harus tapi ada malah dua nggak ada standar nggak bang? Ya, karena yang diharapkan Yesus adalah kamu hidup seperti aku dalam pemikiranku, dalam perbuatanku. Pemikiran yang baik akan memanifestasikan perbuatan yang baik. Lalu perbuatan yang baik itu menghasilkan kebaikan buat orang lain. Kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau Yahudi, Judaism, mereka baik untuk dirinya sendiri. Makanya dia berjubah. Yesus mengkritik bajunya panjang-panjang. Wah, kelihatannya soleh kan? Bajunya pakai baju yang jubahnya panjang-panjang, rohani banget lah, pokoknya religius banget lah, kemana-mana di pasar-pasar dia rabi gitu kan, tapi dalamnya seperti kuburan yang keluarnya putih bersih, dalamnya tulang belulang. Yesus mengkritik itu. Jadi bukan apa yang kelihatan, karena kalau kelihatan soleh emang. Mereka nih nggak makan babi benar, tapi makan babu gitu kan. Tetangganya dihajar sama mereka, tapi nggak bisa dipersoalkan karena syariat Judaism harus memiliki saksi untuk menghukum mereka. Makanya bukan itu yang Yesus inginkan. Jadi kamu harus memiliki kasih. Kamu tidak mencuri bukan karena kamu takut ketangkap, tapi karena kamu tidak mau menyakiti orang lain. Kamu tidak mau juga dicuri kan? Jangan mencubit kalau kamu nggak mau mencubit. Kamu jangan mencuri, kamu juga nggak mau dicuri. Jadi kesadaran itu yang dimaksud dalam Yeremia 31, 33. Iya, itu berarti itu berarti dalam hati. lebih ke Buddhis berarti. Emang Buddhis pasti lebih baik ajaran dari Judaism. Iya. Enggak, Buddhis lebih kalau Buddhis enggak lebih baik daripada Judaism, tapi yang pasti lebih baik daripada kekristenan. Kalau soal hablum minanas kalau dalam Islam. Kalau urusan sesama manusia, Buddhis itu lebih baik daripada kekristenan. Meskipun di bawah Islam. Itu maksud saya Bang Jibril ya. Kita nggak bisa hablum minallah. Karena kita Tuhannya adalah manusia, makanya ditekankan kita menjadi seperti Yesus aja. Karena kalau kita menjadi seperti Tuhan yang nggak kelihatan ya nggak bisa kan.
Kenapa sampai repot-repot? Tuhannya ya dalam pemahaman Kristen ya, Tuhannya repot-repot jadi manusia gitu supaya kita mempunyai role model yang kita bukan berdasarkan Taurat. Kita berbuat baik itu bukan karena aturan gitu. Enggak, gini. Kita tidak merokok di pom bensin bukan karena ada larangan dilarang merokok, tapi kita tahu itu bahaya gitu aja. Gini. Kristen itu memang seperti Buddhis. Saya mau coba geser topiknya ke soal risalah, karena tadi saya menarik abang bilang kenapa perjanjian lama abang tempel tapi sebenarnya abang nggak lakuin syariatnya dan ini. Ya. Kalau di kami bang, kami Muslim, saya Muslim. Ini baru saya masuk ke agama ya dari tadi ini. Saya sebagai Muslim diceritakan bahwa Bahtera Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh, siapa sih yang nggak tahu cerita Nabi Nuh ya kan, atau di abang Noah. Ya. Saya percaya bahwa history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Ya. Di sini ya. akan selalu berulang. Sejarah akan menghantam orang yang tidak belajar tentang sejarah. Disalahkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh diperintahkan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Karena musuhnya di situ waktu itu adalah ajaran pagan, penyembah berhala. Atau yang Tuhannya kelihatan pernah turun dan seterusnya. Nah waktu itu Nabi Nuh jangan. Waduh, udah kesindir, maaf. belum ada Judaism, belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu Nabi Nuh diperintahkan langsung disuruh sama Tuhannya bikin bahtera dan segala macam. Habis itu Nabi Nuh sampaikan ke umatnya. Ya. Sampaikan, ayo kita bikin berhala, kita bikin bahtera, jangan jauhi itu berhala. Tuhan saya Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit bumi beserta isinya, yang Maha Kuasa. Dan ini kaum pagan ini bang, ini nggak dengar dan alasannya mana Tuhanmu nggak kelihatan, mana kuasanya saya nggak bisa lihat. Ya betul. Ngejek Tuhan yang nggak kelihatan itu diejek sama orang-orang pagan ini ya. Dan nabinya juga dinistakan. Nabi Nuh ini dinistakan waktu itu. Sampai dia buat, habis itu sampai kejadian, sampai hujan 40 hari. Ini pagan-pagan ini tetap nggak mau ikut. Sampai dihantam air bah dan seterusnya. Jadi history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Sekarang saya bisa lihat umat mana yang bilang mana Tuhanmu, kuasa Tuhanmu tidak ada. Mana Tuhanmu tidak pernah turun. Lihat nih Tuhan saya ada berhalanya. Saya bisa lihat, saya pernah. History will repeat itself. Setuju gak? Setuju banget. Jadi abang mau ikut bahteranya apa enggak nih? Oke. Seolah saya yang pagan ya. Padahal gini ya. Kalau Tuhan punya kasih ya, apakah ya ini kalau saya Tuhan nih, kayak saya enggak, I stay invisible. You have to believe, then I am invisible gitu kan. Jadi kalau Tuhan memang Tuhannya yang dipercaya mungkin seperti itu kan, nggak peduli. Nah Tuhannya Judaism ini suka kompromi Pak Jibril. Misalnya ketika Adam waktu dia disuruh dilarang makan, dia bilang kalau makan kamu mati. Tuhannya komprominya, kasihannya Adam dipotongin hewan. Enggak. Nah, masa saya lebih paham masa saya lebih paham kitab abang daripada abang. Oke, enggak. Maksudnya ini sedikit. Enggak, maksudnya di situ kalau kamu makan apel itu kamu akan mati hari ini juga. Tapi satu hari di surga kan 1000 tahun. Makanya umur Adam tetap 900 tahun. Masa saya lebih paham maksud Tuhan abang di situ? Saya pernah ngomong gitu juga. Tapi enggak, itu sebagian kecil. Okay. Yang saya maksud adalah komprominya, di mana kok Tuhan mau repot-repot turun untuk menutupi malunya Adam. Nah, yang paling hakiki itu ada di Ulangan 18 ayat 18. Ini kedua agama ini waktu berdebat ya sering melupakan substansi dari ayat itu. Bahkan Billy kemarin Donditan sama Esra Soru, kok saya jadi gemes ya. Padahal substansi dari ayat itu adalah di ayat 15, ayat 16, ayat 17.
Jadi bangsa Israel waktu dia ketemu Tuhan, setiap kali memang harus ketemu Tuhan di Gunung Horeb kan. Mereka teriak-teriak ketakutan. Aduh Tuhan, gak mau lagi lah aku ketemu Tuhan yang kayak gini dalam kemuliaannya nih. Aduh serem lah, takut mati rasanya. Terus tahu Tuhan bilang apa sama Musa? Ide bagus tuh gitu kan di ayat 16-nya. Ternyata doa mereka tuh dianggap baik sama Tuhan. Sehingga Tuhan mau membangkitkan, ngapain dia bangkitin nabi lagi? Memang yang dibangkitkan seorang nabi. Tetapi nabi itu adalah representasi Tuhan supaya menjadi Immanuel. Jadi Allah itu, Elohim itu bisa ada di tengah-tengah manusia. Dalam wujud ya jangan dalam wujud kemuliaan, nggak bisa. Makanya dalam wujud manusia. Gini bang. Itu bentuk komprominya, Bang Jibril. Nah, bukan. Abang kan tadi bilang mungkin kalau Tuhan saya itu nggak bisa kompromi sama sekali. Kalau dia memang nggak bisa turun atau nggak mau turun, dia nggak akan turun. Tapi gini, Bang, kita mesti bedakan antara kalau kita sama-sama percaya kalau Tuhan itu minta dipercaya ya, bukan minta ingin diketahui ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, jadi detik Tuhan turun, Bang, kita nggak hilang iman, Bang. Ya ini Tuhan Israel itu nggak adil, makanya saya bilang ya. Bukan. Sama. Abang paham nggak sampai sini? Paham sekali. Detik Tuhan turun ke bumi, kita nggak perlu percaya lagi sama dia, karena kita udah lihat. Iya, betul. Nah, jadi Tuhan Abang memang nggak perlu diimani ya, karena udah ketahuan nih dia Tuhan turun, habis itu udah nggak usah diimanin. Makanya Yesus ngomongin sama Thomas, kamu percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat aku, kan gitu. Percaya tapi bukan lagi beriman, kan konteks di situ. Oh, jadi kita maksud Abang 12 murid Yesus ini nggak beriman karena mereka udah lihat Tuhan langsung, mereka nggak perlu beriman, mereka tahu. Ya nggak, makanya konsep iman dalam Kristen itu nggak disematkan kepada ketuhanan. Kita percaya kok sama Yesus, makanya jika engkau percaya saja engkau akan selamat. Jadi nggak beriman. Makanya beda, Bang Jibril. Kita karena Tuhannya sudah jadi manusia, ya udah kita percaya. Nggak beriman. Bukan percaya lagi dong. Percaya itu kan kalau nggak dilihat, Bang. Oh, percaya. Contoh nih, enggak. Contoh. Saya bilang sama Bang, di saldo saya ada 2 triliun. Abang mesti mengimani. Detik Abang lihat saldo saya, Abang nggak perlu mengimani, Abang nggak perlu percaya lagi, Abang udah tahu. Betul nggak? Paham nggak nih? Iya, ngerti. Nah, kalau pakai analogi itu betul. Jadi detik murid Yesus ngelihat Yesus Tuhan, dia nggak perlu iman lagi, dia udah tahu, dia udah lihat saldonya, nggak perlu iman lagi. Ya itu analogi itu boleh. Kalau analogi saya begini. Berarti percaya itu gini Bang Jibril. Apakah saya percaya bahwa pilot pesawat yang saya naiki ini punya kompetensi misalnya? Ya saya percaya aja walaupun saya nggak pernah lihat bakal nyampe apa enggak. Ya saya mempercayakan. Saya kan nggak perlu beriman sama pilot itu kan. Saya percaya. Nah, berarti Abang kurang lebih bilang 12 pengikut Yehosua ini udah nggak beriman. Nggak percaya. Beriman itu disandarkan. Beriman itu pada hal yang bahaya nih. Enggak. Yesus ngajarin apa sih? Jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Itu hal-hal yang gaib yang hanya mampu dilakukan oleh Tuhan. Tapi kalau dalam konteks kepada Yesus, mereka percaya, nggak beriman lagi lah. Gitu loh. Itu konteks percaya. Makanya memang Tuhan Kristen jadi manusia udah. Kita tuh gitu, mau diledek sama kan, Tuhan yang nggak kelihatan diledek, Tuhan jadi manusia juga diledek. Nah, bukan maksudnya ada kalau di Samawi, Bang, seperti tadi saya ceritain Noah atau Nuh, Nabi Nuh. Abang kapan naik bahteranya berarti? Ya, karena gitu, Pak. Tuhan itu Tuhan Judaism nih ya, Tuhan Judaism yang memang aneh-aneh kelakuannya menurut saya nih. Tuhan menyesal ya bikin manusia. Tuhan ini tergoyahkan yang harusnya stay invisible lah harusnya supaya adil bagi mereka yang lain. Nah, giliran Israel disebut biji mata Tuhan. Ini nggak adil. Makanya ngerengekkan orang Israel itu didengar terus. Tuhan mereka ngerengek minta raja dikasih Saul, ngerejek dikasih Daud, dikasih Sulaiman, minta kerajaan yang kekal nanti diturunin lagi Mesia. Rengekan Israel ini memang rengekan bayi yang paling disayang sama Tuhan.
Bukan, Karena maksud sejak saya ngelihatnya gini bang. Ini dari segi umum ya, bukan dari segi keislaman ya. Saya ngelihatnya bangsa Israel ini sebagai contoh bang. Ini contoh makhluk-makhluk yang degil-degil ini yang begini nih. emang kenapa mereka bisa degil? Mereka overconfidence, kepedean, mereka biji matanya Tuhan. Ya udah, Nah, itu. tapi yang salah Tuhan sendiri, jadi mereka biji matanya. Oke, biar saya quote ya. Ini omongan abang sendiri, biar saya quote ini. Ya. Mereka degil karena mereka kepedean sendiri, si paling deket Tuhan, si paling Ya. anak Tuhan. Si Nah, paling anak Tuhan. dari dua ajaran ini bang, kalau Islam saya sampai setiap hari saya berdoa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap hari saya ketemu iblis, saya ketemu dajjal yang mencoba membelokkan saya, ayo sembah makhluk, jangan sembah Tuhan, sembah makhluk. Jadi sebenarnya di antara kita berdua nih bang, yang kalau di abang kan kalau percaya masuk surga, itu si paling ini lagi. Enggak, saya nggak bilang gitu, makanya udah kayak janji caleg nih, ada janji caleg nih, si paling kenal Nggak Tuhan. ada. Itu kan saya bilang, saya nggak melandaskan kekristenan pada takut sama neraka, sama janji surga, kan saya bilang gitu tadi di awal. Jadi nggak ada percaya langsung surga, nggak ada. Saya nggak pernah bilang gitu. Nah, kekristenan sejatinya nggak boleh juga berpikir itu yang salah menurut saya. Kok surga? Main HP-mu. Hah? Firman itu adalah Allah. Berarti Allah mah tahu dong. Nah, kamu kan mengambil kesimpulan seenakmu saja. Begini bang, ketika abang bilang Tuhan itu Bapa itu sendiri, Yesus itu Bapa itu sendiri, iya toh bang? Ya, Tadi abang bilang, nah Yesus itu Bapa, pasti Yesus tahu dong hari kiamat, akhir zaman. ya tahu. Makanya Kalau dikatakan begitu sebutkan di mana datanya Yesus tahu bahwa hari kiamat itu pada hari ini dan jam ini. tidak ada tertulis, Berarti tidak ada batal tertulis. dong, batal Tetapi dong Tuhanannya Yesus. gini, tetapi dikatakan sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Bersiap-siap gitu loh, bersiap-siap. Karena anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia hanya menyatakan mempersiapkan diri bang. Oke, ku gantilah dulu kamu ya. Itu Bentar, bilangnya. bang. Enggak, sudah. Terima kasih. Siang, Saudara Devanan. Wah, Ya. Selamat salam kenal siang. bang. Salam kenal bang. Salam kenal. Siap. Iya, temanya menarik ini bang, terkait dengan Tuhan Anda adalah Firman. Abang boleh nggak saya tahu Firman itu apa sih? Firman itu adalah Allah, Bang. Di mana dalilnya itu bang? Entar, santai Bang ini. Iya, saya tanya bang. Yohanes 1 ayat 1 Bang ini. Oh, Yohanes 1 ya, ya. Itu kata pada siapa? mulanya adalah Adalah Firman. Firman. Ya. Itu Firman ucapan itu- siapa bang? Ini perkataan tulisan Yohanes, Bang. Oh, Yohanes yang mengatakan bahwa Firman itu adalah Allah, Allah. gitu ya? Terus Yesus ada nggak mengatakan hal itu? Seperti apa, Bang? Yesus ada nggak mengatakan itu, bang? Mengatakan apa? Firman itu adalah Allah. Tidak, itu tulisan Yohanes. Iya, itu Yohanes. Oke. Sekarang Yesus sendiri ada nggak mengatakan itu? Maksud Abang mengatakan seperti apa? Mengatakan pada mulanya adalah Firman? Iya. Enggak ada seperti itu. Nggak ada ya. Berarti itu cuma Yohanes. Yohanes dapat ilmu dari mana? Karena Yohanes itu adalah murid Yesus, Bang. Iya. Di mana Yesus pernah mengatakan itu, bang? Dan kapan itu Yesus ucapkan? Karena dia terserah dia kan disuruh menulis, Bang. Di mana Yesus menyuruh Yohanes menulis?
ketika bersama-sama dengan muridnya itu. Ada dalil? Ada bang, ada. Yohanes menulis tahun berapa? Kalau tahunnya bang, saya tidak tahu bang. Tahun 40 sampai tahun 100 bang. Oke, kalau Yesus itu, sudah nggak ada. Oke, kalau itu aku tidak tahu tahunnya bang. Jadi abang di sini apa rupanya dengan firman ini? Masalahnya apa bang? Lucu aja ketika saudara mengatakan Tuhan itu adalah firman. Bukan Tuhan, Allah, Allah. Ya Allah itu Tuhan kan? Tidak, tidak. Oh jadi Allah itu apa? Loh, firman itu adalah Allah. Firman Ya, itu Allah itu adalah gelar bang. Iya, gelar untuk siapa? Gelar untuk kepada Yesus. Hah? Di mana Yesus pernah dipanggil Allah? Oke, saya buka di sini ya. Iya silakan. Oke. Ya anggap saja saya belajar bang ya. Jadi saya banyak tanya. Yesaya 9 ayat 5 bang ya. Yesaya 9:5 itu untuk Hezekia bang, bukan untuk Yesus. Jadi Allah itu adalah gelar. Ntar ya saya buka. Iya itu gelar untuk Hezekia, bukan untuk Yesus. Dari mana abang langsung berkata demikian? Yesaya itu jaraknya ke Yesus 600 tahun bang. Sementara di situ dikatakan telah lahir. Berarti bukan Yesus. Yesus belum lahir bang. Sebentar bang. Iya. Ini bang ya, Yesaya 9 ayat 5. Apa dibilangnya bang? Oke, ini kan kelahiran Raja Damai, judul perikopnya bang ya, kelahiran Raja Iya. Damai. Oke, Iya. jadi saya langsung tembak aja ke ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi itu gelar bang. Itu telah lahir atau belum lahir bang? Belum lahir. Coba anda baca. Ulang lagi bang. Ini. Bentar Pada ya. hari ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah Ya? atau belum? Telah. Berarti Yesus sudah lahir pada saat itu bang. Belum. Yang mana yang betul? Telah atau sudah? Sudah bang. Jadi kami ini Alkitab kami bang. Jangan memaksa bang ya. Anda yang memaksakan. Hargai bang. Ini ya. Ini Alkitabku, hargai. Loh, abang yang memaksakan. Kitabnya mengatakan telah Makanya lahir. gini kan tadi abang mengatakan Allah Ya. itu adalah gelar. Saya katakan Allah itu gelar. Makanya saya ambil ke sini mengambil gelar itu. Ya, itu gelar. Lalu abang langsung bertanya, telah lahir apa akan lahir? Abang pindah jalur masalahnya di sini. Enggak, masalahnya gelar di situ kan bisa ditujukan kepada siapapun, termasuk kepada Musa. Oh, Tapi tidak bisa bang. Karena apa? Judul perikopnya aja bang ya. Judul perikopnya saya kelahiran Raja Damai. Ya, siapa itu Raja Damainya? Yesus nantinya, Yesus. Oh, kok telah lahir atau sudah lahir? Iya, di sini saya baca sekali lagi bang. Sebab Iya. seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Yesus sudah lahir pada saat itu bang. Belum, abang jangan Berarti- langsung mengartikan ya. Jangan mengartikan langsung seperti itu. Belum atau sudah? Karena kami percaya di situ ya. Jadi Ya, itu. itulah nubuat. Nubuat itu bang ya, yang Iya, akan terjadi nanti di masa yang Akan akan datang. atau telah terjadi? Yang akan terjadi nanti. Di situ telah lahir. Iya sama aja itu bang, akan ya. Akan. Masalahnya di mana bang? Telah lahir katanya bang. Masalahnya di mana? Iya telah lahir berarti sudah Loh, lahir. nubuat itu akan datang atau sudah datang nubuat itu? Ya, Saya itu tanya. bukan nubuat, itu bukan nubuat. Loh, Karena nubuat bang. yang dikatakan nubuat itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Ini sudah terjadi. Iya. Telah- telah Tetapi lahir. abang ya, tetapi lihat juga judul perikopnya, kelahiran Raja Damai bang.
Itu Kelahiran merujuk Raja kepada siapa? Di mana? Siapa? Kapan Ini. Yesus disebut Raja Damai? Kapan? Kapan? Tolong tunjukkan di mana Yesus disebut Raja Damai. Sebentar. Siapa? Inilah kelahiran Raja Damai. Iya, Raja Damai. Ya? Betul, betul. Nah, sekarang kapan Yesus menjadi raja? Di mana dia jadi raja? Jadi Kerajaannya, RT-nya kagak- ya, kerajaannya adalah kerajaan surga itu, Bang. Iya, kenapa dia lahir kalau di surga kerajaannya? Kenapa dia lahir? Untuk menyelamatkan ya, untuk menyelamatkan dosa manusia ini, Bang. Menyelamatkan siapa? Dunia ini, Bang. Makanya dikatakan Dengan karena cara apa dia? menyerahkan nyawanya kepada kita, Bang. Kok bisa kayak gitu? Loh iyalah, karena ada namanya penebusan, harus ada korban. Loh, Setiap penebusan ada korban. kenapa korbannya manusia? Jadi kayak korban Dewa Molok? apa? Binatang, Bang. Imamat 1 nomor 2. Itu. Katakanlah kepada orang Israel kalau mereka hendak mempersembahkan korban, hendaklah mempersembahkan binatang. Yesus binatang rupanya. Begini, Bang. Karena gimana, di Bang? situ di perjanjian lama itu adalah Iya. hukum Taurat ya, hukum Taurat. Iya, iya betul. Jadi Lalu hukum apa? orang-orang apa? di sana tidak sanggup lagi ya menjalankan hukum Taurat itu. Kata siapa, Bang, nggak sanggup? Begini aja, Bang. Begini, abang ini lari sana. Gini aja, Bang. Firman itu aja lah dulu. Firman itu aja. Oke. Abang Oke, silakan. lari sana, lari sini. Oke, sorry kalau saya lari. Saya ngikut abang soalnya. Firman itu aja. Menurut Islam, abang Kristen apa Islam ini? Saya Islam, saya pengikut Oke. Yesus, Bang. Alhamdulillah. Menurut Islam, firman Ya. itu apa? Firman itu apa? Firman itu perkataan, Bang. Mana ayatnya? Tunjukkan datanya, tunjukkan Data. dalilnya. Dalil. Ya. Yesaya 55:11. Dari Al-Qur'an, jangan dari Alkitab. Jangan, Dari ketinggian, Al-Qur'an. ketinggian. Kalau Al-Quran ketinggian, Anda nggak bisa. Dari Bible aja Al-Qur'an. nggak masih lingu kulihat. Di Dari ini, Bang, Al-Qur'an. Yesaya 55 nomor 11 aja dulu. Jangan Al-Quran ketinggian. Bang, aku di sini ada data, ya. Jadi kalau abang tanding harus bawa data juga, ya. Enggak, kita bahas firman kan. Iya, di Alkitab firman itu adalah Allah. Makanya saya katakan di dalam Islam firman itu apa? Itu loh. Kalau di Islam itu firman itu kalimah. Ayatnya di mana, Bang? Ayatnya Perkataan di mana? itu, Bang. An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Abang ngerti? Enggak kan? Ketinggian, Abang tuh. Iya, bahasa Indonesianya apa, Bang? Dan Allah telah berbicara kepada Musa. Jadi kalimat itu Oke. atau firman itu adalah pembicaraan, perkataan Tuhan gitu loh, Bang. Oke. Berbicara Iya. berarti berbicara Perkataan. mengeluh itu keluar Iya. dari mana, Bang? Perkataan Dari mulut, itu keluar. Bang. Dari mulut, Oke, dari oke, mulut. dari mulut. Jadi Tuhan Abang punya mulut tidak? Bukan begitu caranya. Bagaimana Karena caranya? karena mengetahui manusia ini, untuk mengetahui perkataan itu terlontar dari mulut, maka Allah menggambarkan bahwa Allah itu berbicara. Laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan pemahaman makhluk yang berbicara itu mulut. Coba Yesaya 55 nomor 11. Jangan dulu, Bang. Jangan. Kenapa? apa? Kenapa? Jangan. Kenapa takut? Kenapa? Bukan takut. Kenapa? Bukan Itu kitabnya takut. Yahudi, bukan kitab Anda loh. Loh, itu kitab kami. Kami beriman kepada perjanjian lama, Bang. Berarti kitab saya juga dong. Loh, Loh, mana apa mau kita karena saya biasa? juga Mana? percaya. Saya juga percaya kepada Tauratnya Musa. Mana? Buktikan di Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, Bang. Saya Jangan dari percaya, Alkitab. saya percaya. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Itu kitab orang Kristen. Dari Ya, mana Anda kitab orang dapatkan? Kristen. Dari Loh, mana Anda dapatkan legalitasnya? ini buktinya. Ini Ya, bukti tunjukkan. ada Oh, saya di juga sini. banyak. Di saya itu puluhan. Coba tunjukkan di Al-Qur'an. Saya- Mana dari saya? Di Yesaya Sekarang, mana? sekarang saya tanya sama saudara, kitabnya orang Yahudi itu kenapa ada di Anda? Karena kami mengimani kitab orang Yahudi. Kami percaya. Kalau cuma Kami mengimani, percaya. saya juga mengimani. Saya Loh, kami mengimani percaya. kitab-kitab terdahulu. Rukun Oke, iman mana? itu percaya kepada iman, beriman kepada kitab terdahulu. Sekarang legalitas kitabnya Yahudi ada di agama Anda apa? Tunjukkan ke saya apa Loh. hak Anda apa? Kak, kamu enggak paham, Kak. Kami percaya kepada kitab itu. Iya, saya tidak tanya itu, yang saya tanya Anda punya hak tidak terhadap kitab itu? Lo punya dong, karena sumber keselamatan Di mana? itu dari Yahudi. Di mana kitabnya Yahudi diutus untuk orang Kristen? Di mana tertulis? Lah, kalau abang bertanya seperti itu, ndak ketemu Iya. jawab. Jawabannya seperti ini ya.
Kami gimana? percaya ya. Iya, kami saya beriman, tahu. Saya beriman kepada tahu. kitab ini. Saya tahu. Tapi kan itu kitabnya Yahudi, Bang. Saya ngerti. Saya paham. Itu aja diputar-putar terus. Mana buktinya kalau kitab itu untuk Anda? Coba Anda baca Loh, ulangan buktinya 33 kenapa nomor 4. pada saya? Buktinya ini ada sama saya. Ya kan Anda merampok kitabnya Nah, orang. itu sudah. Nah, sekarang ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Saya tidak Bani Yakub. Ya berarti bukan untuk Anda. Loh, Katanya ulangan 33 nomor 4 itu hukum-hukum untuk Bani Musa, untuk Bani Yakub. Gini, Anda bukan Bani gini, Yakub Bang. kan? Berarti Anda maling. oke, kalau abang bilang maling, kau turunkan abang di sini ya. Jangan sekali-kali bilang maling ya. Lah maling bukan kitab Anda kok, bukan untuk Anda. Abang terlalu sembarangan ya. Coba, Abang jangan emosi. Kan jangan sudah emosi. ku jawab. Jangan emosi, Bang. jawab. Jangan kami emosi. percaya ya. Kami Ya percaya kepada. Masa percaya? Tiba-tiba Anda kitab, percaya. ya. Begini saudara. Kalau Anda percaya istri tetangga itu adalah istrinya tetangga, apa itu sudah menjadi istri Anda gitu? Minum dulu. Minum dulu, Bang. Minum dulu. Tenang. Jangan emosi. Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturanku kepada Bani Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Anda bangsa Yakub, Bani Israel bukan kan? Bukan. Nah, berarti Anda tidak punya hak memegang kitabnya orang. Loh, Kami percaya karena dasar keimanan, dasar keselamatan itu dari bangsa Yahudi, ya. Iya, Makanya tahu. kami percaya. terus apa haknya Anda? Kami mengimani. Kamu mengimani hubungannya? kitab-kitab terdahulu enggak? Kamu mengimani kitab-kitab terdahulu enggak? Saya percaya kitab itu untuk Bani Israel. Enggak. Kamu percaya enggak kitab-kitab? Saya percaya kitab Mana? Taurat untuk Bani Israel. Mana buktinya kitab itu? Ya, Kau itu pegang apa kitabnya Bani tidak? Israel. Itu Mana? kitabnya Bani Israel. Kok mana? Ini kitab kami. Itu Kutanya kitab terjemahan. Itu terjemahan kitabnya agama Yahudi. Ya terserah mau terjemahan. Ya atau terserah, berarti bagaimana. Anda mengambil terjemahan kitab agama orang lain. Gitu loh, Bang. Loh, abang jangan seperti enggak sopan kamu ini, Bang, ya Lu kok kan? nggak sopan pula? Nabi mana yang diutus untuk Kristen? Abang enggak sopan seperti ini. Terus kok nggak sopan Kukiranya. pula? Kok nggak sopan, Di sini Bang? yang sopan-sopan, Bang. Ya, di sini. Saya nggak sopan gimana? Kamu bilang kami mengambil, mencuri kitab orang Nah, kalau Yahudi. tidak mengambil Kamu dan nggak tidak sopan mencuri, di sini. siapa yang diutus untuk orang Kristen? Nabi mana? Coba. Ya saya enggak. Musa enggak. Daud enggak. Salomo enggak. Samuel enggak. Daniel enggak. Lalu siapa yang diutus untuk Kristen? Siapa? Yesus. Yesus di mana tertulis? Loh, Yesus itu adalah Kristen. Kristen itu adalah Di pengikut mana Yesus. Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Tertulis Paulus di mana? itu. Ya kalau Paulus, ya betul. Tepuk tangan buat abang. Pauluslah pendiri agama abang, bukan Yesus. Yesus itu Bani Israel, Bang. Santai ya, jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Enggak, abang enggak ada sopannya di sini kutanya. Lu kok nggak sopan pula? Anda yang menipu. Anda mengatakan kami punya hak. Mana haknya? Nggak ada. Yesus tidak mendirikan Kristen. Yang mendirikan Kristen itu Paulus, Bang. Dalilnya Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus pendiri Kristen. Ah, gitu abangku yang ganteng. Jadi Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Gitu, Abang ini apa, Bang? Bagaimana kalau ku bilang kamu mencuri? Marah Apa yang tidak saya tadi? curi? Apa yang saya curi? Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Nah, baik, Yesus mengajarkan apa? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Yesus itu untuk semua dunia ini ya, makanya Mana katakan- dalil? Mana Oke, dalilnya? ya. Ku silakan. baca ya. Iya, silakan abang. Karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini ya. Iya, Jadi Yesus terus? itu untuk dunia. Sebentar. Abangku, itu Yohanes 3:16 itu, Bang. Yang Anda baca barusan. Saya tunjukkan Yohanes 3:16. Ntar. Tinggal dibuka, Bang, tinggal dibuka. Ya. Ya, silakan, Bang. Yohanes 3 nomor 16.
Abang kok hafal? Saya penginjil jalanan, Bang. Alhamdulillah. Oke, Ya, saya baca Bang ya. silakan. Yohanes 3:16. Karena begitu Iya. besar ya kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, baik. Oke. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya atau tidak? Percaya? Ya, berarti Anda siapa? Anda Loh, Bani Israel? perjalanannya belum tuntas Bang ya. Ya, misinya pelayanan Yesus itu belum tuntas. Di ya. mana Yesus menuntaskan misinya Loh, ini. untuk bangsa lain? Di mana? Loh, ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Siapa Allah itu? Menurut Alkitab, Allah itu adalah Yesus. Jadi kalau percaya kepada Yesus memperoleh hidup. Iya, Nah, Anda percaya kepada Yesus? percaya saya menyembah Yesus sebagai Tuhan saya. Saya percaya kepada Nah, Yesus. berarti Anda antikristus. Loh, Loh, yang percaya Yesus, yang menyembah Yesus itu adalah antikristus, Bang. Anda di menyembah mana Yesus. ayatnya? Di mana Oke. ayatnya? Di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 1 nomor 7. ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul ya, dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus Yesus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Oke, jadi gini ya. Yesus datang sebagai apa, Bang? Oke, sebagai manusia. Oke, kita baca dulu Kenapa Anda perikopnya. tuhankan? Dengar, baca dulu satu perikop, Bang. Ya? Silakan Anda baca Baca, satu ya. kitab sekalipun, ya, silakan. Oke. Tetaplah di dalam ajaran Kristus ya, tetaplah di jalan ajaran siapa Kristus itu? Yesus. Yesus. Oke. Yesus ajarannya Taurat atau Perjanjian Baru? Dengar, sabar. Aku baca. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan Hati-hati sekarang nomor aku 6-nya, Bang. minta. Oke, ya. Dan sekarang Hati-hati nomor 6-nya. aku minta kepada ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah barumu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kita mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu ya, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Siapa itu perintahnya? Yesus ya. Perintah Yesus, betul. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi Oke, jadi Yesus harus dipercaya sebagai apa? Entah. Tuhan atau manusia? Sebagai manusia, Nah, sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan, kan? sebagai manusia yang kudus, yang tidak punya dosa. Iya, betul. Sebagai manusia yang kudus, Iya. yang tidak punya dosa. Berarti yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Yesus. Duh, katanya kudus, tidak punya dosa. Loh, kenapa dia terkutuk di situ? Karena dia telah mengambil kutuk itu. Seharusnya kita lah yang Ilmu terkutuk. dari mana? Di mana Loh. ilmunya itu? Dari mana itu ilmunya? Sudah kukatakan tadi ya, karena begitu besar. Kamu sayang anakmu tidak? Kamu punya anak tidak? Iya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia Kamu ini. sayang, kamu Iya, sayang, sayang sama dong, anakmu. sayang. Nah, Oke, kalau sayang, ya. kalau sayang boleh nggak dijadikan korban untuk pelaku maksiat? Ada orang mencuri, merampok, memperkosa anak kita yang kita sayangi, kita bunuh untuk dosa-dosa pendosa ini. Boleh nggak begitu? Abang salah menarasikan seperti ini. Masalah lagi. Yang mana yang betul? Apabila anak abang ya sakit Ya. atau penyakit apapun, apa yang kamu lakukan kepada anak abang itu? Kamu biarkan apa kamu obati? Ku obati.
Kamu obati berkorban toh sampai biar ke Singapura kau obati kan? Iya, Biar bukan kau mati. biar kau jual rumahmu. Iya, bukan membunuh anak saya. Iya, bukan membunuh. Tetapi Nah, kamu terus? enggak, kamu rela tidak memberikan nyawamu kepada anakmu? Rela tidak? Asalkan Rela. dia sembuh. Iya, rela. Ya sudah, begitu juga dengan Tuhan terus Yesus itu. terus kenapa anaknya dia yang bunuh? Kenapa Yesus yang dibunuh kalau gitu? Gini loh bro. Gini. Gimana? Ku bilang kan anakmu sakit ya, sakit. Kamu sudah menjual hartamu ya, menjual semuanya, bahkan nyawamu capek hanya untuk mengurusi anakmu. Biarlah kamu ya, biarlah kamu yang jadi korban ya, asal anakmu itu hidup. Yang mana Yang yang penting anak? anak. Yesus atau Bapak? Yang mana yang anak? Itulah gambarannya bang. Iya. Coba Anda kembali ke Yohanes 3 nomor 6. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya. Siapa yang anak di situ? Yesus atau Bapak? Yesus yang anak. Itu. Yesus yang anak kan? Iya. Ada Bapak di surga. Aku ndak kenal bapak, saya ndak kenal bapak. Bapak itu adalah gelar. Jadi yang berbicara tadi inilah anakku itu siapa? Itu kan tulisan Yohanes. Iya, sang Bapak berkata, inilah anakku Yesus. Yang mana yang Bapak, yang mana yang anak? Itu bang, Yohanes yang menulis itu bang. Itu bukan Iya. ucapan Yesus. Itu bukan Iya, ucapan betul. Yesus. Yohanes mengatakan Bapak. Bapak itu yang mana? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti Itu hanya Yohanes gelar. gila. Berarti Yohanes gila. Tidak. Loh, kok tidak pula? Katanya Bapak di surga, Yesus di bumi. Gini bang ya, biar Ya, abang gimana? Minum tahu dulu, Bang. pengertian Bapak itu. Artinya adalah bentuk kasih sayang ya. Bapak itu artinya bentuk kasih sayang kepada seorang anak-anak. Itulah artinya Bapak itu. Jadi Bapak itu Yesus itu juga. Gelarnya, Yesus itu adalah gelarnya. Makanya Mana dikatakan yang betul kalau ini? Mana yang betul, Bang? Ketika Kan Yesus sudah berdoa, ketika Yesus Gini loh, berdoa Bang. kepada Bapak, dia berdoa kepada siapa itu? kepada dirinya sendiri, Itu sudah gila atau bagaimana? tidak gila. Terus kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Nah, baca lagi konteksnya itu bang. Jangan sepotong bang. Jangan satu ayat. Apa konteksnya di situ? Jangan satu ayat. Ya, apa konteksnya di situ? Itu tertulis di mana? Kayaknya abang Ya, hafal Alkitab Anda ini. tahu aja enggak? Apalagi mau tahu konteksnya. Oke, di mana ayatnya? Yohanes 5 nomor 30. Alamak. Ah, pintar abang ini hafal. Oh iya, Anda aja yang cuma baca konteksnya. Padahal ayatnya nggak tahu. Iya, tapi harus ayatnya itu yang penting bang. Jadi yang memerintahkan membunuh, bunuhlah di perjanjian lama itu Yesus. Sebentar, jangan lari ke situ dulu. Kita selesaikan. Di mana tadi? Iya, Yohanes silakan. berapa tadi? Yohanes 5 nomor 30. Abang ini Kristen tapi nggak tahu Bible, gimana dong? Bukan tidak tahu. Kalau Buktinya Anda bertanya ke saya. kalau 2 HP cepat bang ya. Kalau 2 HP cepat. Saya nggak lihat api loh. Karena di dalam diri saya ada Roh Kudus. Oh tidak mungkin bang. Abang seorang Islam bang. Loh, justru Roh Kudus itu di Islam, nggak ada di Kristen. nggak ada itu, sudahlah. Di mana ada Roh Kudus di Kristen? Justru Mana Kristen mengambil Roh Kudus itu dari Al-Quran. Mana tadi? Yohanes 5 ayat 30. Kalau ada Roh Kudus di diri abang, nggak mungkin makan babi abang. nggak masalah. Loh, Roh Kudus itu adalah namanya saja kudus, suci. Masa suci makan babi? Emangnya babi apa rupanya bang? Kenapa rupanya dengan babi? Itu diharamkan loh sama Yesus. Mana ayatnya diharamkan? Matius 5 nomor 19. Ini dulu, jangan langsung Yohanes 5 ayat 30. Iya. Abang sana sini dibabat semuanya. Sabar dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Ya, lalu koma ya. Aku menghakimi sesuai diriku sendiri. Dia menghakimi bang. Mana ada kayak begitu, Bang. Loh, gini dengar. Baca lengkap. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus? Koma. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari mana? Dengar dari mana? Dari Bapak. Siapa itu penghakim itu? Hah? Siapa yang penghakim itu? Berarti Yesus masih mendengarkan dari Bapa.
Siapa Bapak Loh. itu? Bapak itu adalah makanya saya katakan tadi di Kok Yesaya benar pula? 9 ayat 5. Ya saya bilang ayat 5 apa pula? Itu bukan untuk Yesus. Ada aja begini. Aduh, hai, abang Aduh. ini menarasikan sembarangan aja. Abang mencoba untuk melakukan penipuan di Yohanes 5:30 itu. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Berarti dua dong di situ, dua dong Iya Tuhan di memang, situ. memang dua. Itu Yesus itu Tritunggal bro, itu Tritunggal bro. Yesusnya Jangan bukan sembarangan kamu. Tuhan. Hei saudara, Yesus bukan Tuhan. Dia itu manusia. Ngapain kau tuhankan? Yang menuhankan Yesus itu antikristus kan tadi sudah kau Manusia ajarin. yang kudus, manusia yang kudus. Manusia yang kudus tapi kan bukan Tuhan. Terserah kalau itu pendapatmu, tidak masalah. Karena apa? Karena kamu seorang Islam bro. Loh, kata kitab Anda kalau tidak percaya Yesus itu manusia, itu antikristus. Gimana abangku ini? Ayo. Loh, tidak masalah. Kenapa rupanya di situ? Berarti Anda antikristus. Loh kok antikristus? Aku mengagungkan Yesus kok, Iya, memuji Anda Yesus. mengagungkan, tapi Anda tidak menganggapnya manusia. Nah, sebagai apa? Sebagai apa? Kamu harus bertanya seperti itu. Sebagai apa? Ya, sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Alfa dan Omega. Siapa yang, Yang pernah mengatakan awal Alfa dan dan yang Omega? akhir. Siapa yang pernah mengatakan Alfa dan Omega? Yohanes di kitab Wahyu. Ah, Makanya bagus. gini bang, Berarti yang Alfa Omega Yohanes. itu tulisan Yohanes bang ya. Di mana Yesus pernah ke Yohanes? Di mana? Ini loh bang, aduh hai. Saudara, Yesus terangkat tahun berapa? Tahun 33. Penulis kitab Wahyu menuliskan tahun 100, 70 tahun selisihnya. Siapa yang datang kepada Yohanes berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Itu siapa? Itu narasi abang. Jadi itu Saudara. terserah abang. Itu narasi abang. Saudara, Yesus terangkat ke langit usia 33. Sedangkan kitab Wahyu ditulis tahun 100. Lalu siapa yang datang kepada penulisnya berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Ini. Itu siapa? Itu siapa? Ini Bang? bang ya. Ya, silakan. Penglihatan ya, penglihatan Yohanes. Penglihatan Yohanes. Ya. Loh itu sah dong bagi Kristen. Kenapa kok kamu sah? jadi apa? Yang mana yang diutus untuk dipercaya tadi di Yohanes 3:16? Loh, kami percaya sama Yohanes. Kami percaya sama Yohanes. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga menegrahkan anaknya Yohanes atau Yesus? Loh, ini di kitab Wahyu, Ya, kan kamu tadi Yesus, mengatakan. Yesus atau Yohanes? Loh, kamu tadi mengatakan di mana Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, makanya aku buka di Yesus kitab tidak Wahyu. pernah ke tidak pernah ke Pulau Patmos. Loh, kamu kenapa ngomong begitu? Sedangkan ini di Alkitab tertulis di Pulau Patmos, bro. Kenapa kamu jadi menyangkal? Berarti bukan Yesus yang datang ke Pulau Patmos berkata Jadi Alfa dan siapa? Omega. Jadi siapa? Yesus palsu. Ada Jangan dalilnya. sembarangan, Bang. Makanya Yesus, kamu bilang, Yesus menubuatkan datangnya Yesus palsu. Ada dalilnya. dengar. Ini judulnya ya. Wahyu 1 ya, ayat 1. Inilah wahyu Yesus. Kata Ya, pengarang. inilah wahyu Yesus Kristus. Ya kami Kata pengarang. kami percaya pada Ya, Yohanes. silakan Anda percaya. Tapi masalahnya kenapa Anda percaya kepada Yesus? Loh, makanya Yohanes ini menulis Harus Yesus dong. Harus Yesus dong. Yesus itu kan sudah naik terangkat ke surga, bro. Nah, berarti Yesus setelah naik terangkat ke surga, dia datang kedua kalinya nanti kapan? Sebentar dulu, satu-satu dulu. Kapan dia datang kedua kalinya? Kalau kamu hajar saya begini, pusing saya. Kalau tanya saya pusing. Satu-satu dulu. Oke, Be. Oke, saudaraku. Oke. Silakan, Ini kan, Sorry. inilah wahyu Yesus Kristus, ya kan? Wahyu. Iya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus. Nah, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus segera terjadi, ya. Ya, tapi kan Yesus sudah tidak ada di bumi, Bang. Sudah di langit dia. Kan dia berjanji akan datang kedua kalinya, Bang. Dia akan Kedua kalinya sudah datang atau belum? Belum, itu Belum. nanti akhir zaman itu. Makanya, Bang, ya makanya Iya. kitab Wahyu, kitab Wahyu ini, Bang, yang ditulis Yohanes, inilah yang akan terjadi nanti, ya. Sebelum kedatangan anak manusia itu Yesus Kristus harus terjadi dulu ini.
Sekarang Ini, Yesus Bang. terangkat tahun 33. Nanti kedatangannya kedua belum datang. Jadi yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Penglihatan, Bang. Iya, Abang, yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu siapa? Yesus itu datang kepada Yohanes Katanya melalui nanti penglihatan. Nanti kedua kalinya datang katanya di akhir zaman. Nanti yang kedua itu ya datang ke dunia untuk menghakimi ya. Nah, orang terus kedatangan keberapa di Pulau Patmos? itu pribadi lepas pribadi, Bang ya. Yesus berkata begini, waspadalah Aduh, kepada penyesat. Sabar Bang, sabar. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Gimana itu Bang? Bentar dulu Bang, capek aku Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Salam kenal Bang ya. Allahu Akbar. Abangku ini nah. Iya, salam kenal Bang. Iya. Minum dulu, istirahat dulu. Coba dulu kalau abang itu bertanya satu-satu dulu Bang, jangan gas semua sana sini. Aku yang pusing. Iya, sorry, saya salah, maaf. Apa yang mau ditanya tadi Bang itu? Makanya kan Wahyu ini satu kan, biar ku baca Bang ya. Mana kata kamu tadi? Ya, di mana kamu mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega? Ini Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia berjanji nanti dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi ya orang berdosa dan orang yang tidak berdosa, itu kedua kalinya. Jadi kalau yang di Pulau Patmos itu Bang, itu lepas pribadi Bang ya. Pribadi antara Yohanes dan Yesus Bang. Tapi kan ini Bang, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Coba Anda baca di Wahyu 22 nomor 19. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Nah, itu siapa itu mengaku seperti itu? Itu bukan Yesus itu Bang. Itu penyesat. Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman untuk mengusir Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk mengusir Kristen. Saya percaya untuk mengusir Kristen, yaitu Kristen apa? Kristen Tritunggal, itu yang diusir Bang. Bukan Bang, semua Kristen. Oh tidak, mana? Dalil, Wahyu mau dalil 22 ayat berapa tadi? Wahyu 22 ayat berapa? 19. Ini abang ini hafal Al-Quran, Alkitab. Udah aku bilang saya penginjil jalanan Bang. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan Salah dari itu. kitab yang mana? Lo kitab Wahyu 22 ayat Salah itu 19. berarti. Iya. Salah. Ini loh Bang, kitab Wahyu 22. Oh, keliru itu. Salah ya? Nomor Ini. 16-nya Bang, mundur 3 langkah ke belakang. Ayat 16. Iya, Aku 16. Yesus. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Nah, Bang, ini kamu ndak dahsyat gak Bang? Yesus mengutus malaikat Bang? Enggak, karena itu iblis ngaku Yesus. Loh, Yesus berkata loh Bang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Coba baca Lukas 21 nomor 8 Bang. Sebentar. Nah, itu langsung loncat lagi Abang ini, langsung. Ya kan Ini Yesus dulu. mengatakan akan datang Yesus palsu. Yesus yang berkata. Ini Bang. Apakah gini, kalau kamu mengatakan itu Yesus palsu, apakah Yesus palsu bisa mengutus malaikat? Apakah Yesus palsu bisa mengutus malaikat? Saudara Coba, Bang. pernah membaca ular naga dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Mikael di surga? Belum. Bahaya itu Bang. Enggak, ini dulu Bang, ini dulu. Ya, Iya. ini Bang ya. Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah Tunas, yaitu Daud. keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Iya, terus? Nah, Yesus itu bang mengutus malaikat. Siapa yang sanggup mengutus malaikat? Siapa yang sanggup? Iblis. Loh, di mana ayatnya iblis bisa mengutus malaikat? Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12 nomor 7. Itu pengakuannya sendiri loh. Oke, pegang kata-katamu bang ya. Silakan Paman. Oke, Hmm. jangan lari dari situ. Masa kamu bilang iblis juga bisa mengutus malaikat? Di mana bang tertulis bang? Yang tadi saya katakan lupa. Iya. Wahyu di mana? 12 nomor 7. Lah iya, ini kan sudah kubaca tadi ini. 12 nomor 7 Bang. Aduh, Aduh hai. ini capek kita dibikin Bang Juma ini. Aduh. Wahyu 12 ayat 7. Judulnya Naga Dikalahkan. Nah. Naga bonak. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga Melawan. itu. Bersama Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi yang datang kepada penulis Wahyu itu bukan Yesus, itu Abang- iblis. Abang tahu ndak di sini ya? Ini abang harus bisa artikan di sini bang ya. Ya itu sudah arti Naga itu dibantu oleh malaikat. oleh malaikat-malaikatnya. Ah. Tadi Yesus mengutus bang, mengutus, bedakan di situ. Kenapa? Yesus itu mengutus. Kalau ini kan apa? Mana tadi? Itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Kalau Yesus mengutus bang, artinya disuruh Hey. malaikat itu bang. Saudara, Yesus itu hanya dibantu oleh malaikat. Loh, dia loh memang apa ayat ini bang? Mana tadi? Baca itu? Wahyu. Matius 4 Bang, baca Matius 4. Sebentar, Yesus hanya dibantu oleh malaikat, sedangkan yang mengutus malaikat itu iblis. Oke, abang bagaimana mengartikan ini bang? Artikanlah dulu ini dengan Iya. ndak usah dengan Iya. iman, dengan logika lah, dengan Iya, aku silakan. ya. Wahyu 22 ayat aku Yesus ya telah mengutus malaikat-malaikatku. Itu sudah diutus apa tidak? Telah mengutus. Kalau abang tadi mengartikan di kitab apa itu? Apa tadi itu? Yesaya 9 ayat 5 ini. Artinya Iya. kita kayak utus. Mengutus itu apa artinya? Menurut abang, mengutus itu apa artinya? Mengutus artinya seorang gubernur minta kepada presiden, Pak Presiden, ya Paman, tolong utus seorang dokter ke kabupaten karena di kabupaten di wilayah saya itu ada hama. Kemudian presiden meng-ACC, diutusnya presiden itu ke provinsi, sang gubernur mengutus ke kabupaten. Jadi dia minta dulu kepada Tuhan. Loh. Coba Anda lihat Bang, di dalam Matius 4. Abang menghindar, aku tahu abang menghindarin. Kok menghindar pula? Kan yang Anda permasalahkan Yesus mengutus iblis kan? Yesus mengutus malaikat kan? Yang mengutus yang mengutus malaikat itu iblis, bukan Yesus. Anda mengartikannya Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Di mana ada tulisannya iblis di sini? Di mana? Di mana? Sekarang begini. Benar tidak Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Mesias palsu. Nah, itu Anda sudah akui itu. Anda sudah akui. Aduh bang. Hah? Loh. Gini Mesias yang, Bang. itu Yesus, saudara. Dan juga ini bang, abangku yang ganteng ya, dengarkan ya. Judul perikopnya aja ya. Ya kan yang kasih judul itu 22. lembaga kita, Bang. Aduh, hai bang. Coba langsung jangan abang. Kenapa abang benci sekali dengan Alkitab ini bang? Kenapa sih? Justru karena saya cinta, makanya saya pelajari siang dan malam. Abangku ini gimana sih? Abang ini Anda yang benci. Karena Yesus berkata, coba buka Lukas 21 nomor 8 dulu abang. Buka.
Kalau Anda cinta Bible, buka. Begini aja bang, aku nyerah aja sudah bang, nyerah sudah bang. Jangan kayak gitulah. Enggak bang, aku ampun sudah, ampun saja kalau abang gaya yang seperti ampun aku bang. Yesus berkata Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Iya Itulah bang, yang kamu sembah. tetapi di sini dikatakan aku Yesus mengutus malaikat. Itulah Bang. iblisnya, abangku. Yesus berkata waspadalah kepada iblis yang datang mengaku Yesus. Yang Anda baca di Wahyu itu iblisnya. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Saya cuma menolong abang ini supaya jangan mati dalam keadaan terpenjara di kungkungan iblis, Bang. Bukan, aku sudah tahu bahwa abang sangat membenci Yesus, sangat membenci Alkitab. Aku sudah tahu. Bang. Membenci Yesus, kata abang. Yesus itu tidak mati loh. Dia manusia suci, tidak disentuh sedikit pun oleh kenajisan. Yesus itu manusia mulia. Andalah yang percaya Yesus dibunuh sama setan, ditombak, diludahin, ditampar, ditelanjangin, digantung di pohon. Itu iman Anda. Iman saya tidak. Kenapa? Karena saya sayang Yesus. Kenapa Anda percaya Yesus? Abang, kenapa Anda percaya Yesus mati terkutuk? Ayo. Karena dia mengambil apa? kutuk itu. Seharusnya kitalah manusia ini yang mati dikutuk. Oke, sekarang saya tanya, tetangga Anda kemudian memperkosa ibu kandungnya dan membunuh bapaknya sendiri. Anda mengatakan dosanya pelaku itu ditanggung oleh Yesus, gitu? Bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Begini bang ya, asal usul dosa, abang harus tahu dulu. Oh, jangan ajarin saya. Artinya dari Adam dan Hawa itulah mana asal dalilnya? usul dosa. Mana dalilnya? Jangan Anda memfitnah Adam. Ntar ya. Sampai botak 2 hari sebelum kiamat Anda tidak bisa menemukan kalau Adam mewariskan dosa. Silakan, mana dalilnya? Paling Roma 5 nomor 12. Bang, aku ada membilang mewariskan kah? Ada aku membilang mewariskan kah? Kalau tidak diwariskan, kenapa Anda menanggung dosa sementara pelakunya Adam? Itulah yang kukatakan dampak bang, dampak perbuatan ya. Jadi Adam melakukan dosa, Anda yang kena dampaknya gitu? Iya, semua kita keturunan ini kena dampak bang. Kata siapa? Loh, kata siapa? Ya kata siapa dong? Kata iblis. Iya gini, makanya kata iblis kan? Gini, kutes, abang berdosa tidak? Tidak. Kamu tidak mempunyai dosa? Tidak. Ya sudahlah ya, game over lah sudah kita ini. Saya tidak memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Bukan dosa masalah itu. Sekarang dosa yang kita lakukan ini, itu bukan dosa Adam, tapi kita sendiri yang mau melakukan itu. Bang, begini bang ya. Gimana? Berikan aku kesempatan dulu sedikit ya. Silakan, kan dari tadi aku kasih kesempatan. Sudah ngos-ngosan aku nih bang ya. Berikan sedikit. Iya silakan. Oke ya. Silakan Anda mencoba untuk bohongi saya. Silakan, saya ikhlas. Enggak berbohong saya. Kalau tidak ada dalil berarti Anda bohong. Ini makanya ya. Buka Bible. Oke, silakan. Saya sabar menunggu kok. Enggak ada bang dalil. Manusia jatuh ke dalam dosa bang ya. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Ini Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Oke, kuambil dosanya aja ya bang ya. Iya. Langsung kuambil aja dosanya. Silakan. Oke. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik
untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Itu bang, diambil pohon itu dimakan bang, buah itu bang. Terus apa hubungannya dengan dosa yang dilakukan manusia? Loh, kan Tuhan kan sudah melarang ya, jangan kamu makan pohon yang buah pohon yang ada di tengah-tengah. Apabila kamu makan, pastilah kamu mati. Ya kan, itu apa ucapan Tuhan itu, janjinya. Makanya ketika mereka memakan itu, disitulah terjadi dosa karena mereka melanggar perintah Tuhan itu, abang. Pertanyaan saya, mereka di situ siapa? Adam kan sama Hawa? Adam dan Hawa. Nah, terus Anda baca Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 5 ayat 2. Keturunan Adam. Ya, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Mereka ia memberkati mereka dan diberkati atau dikutuk, bang? Diberkati atau dikutuk? Kita ini diberkati atau dikutuk kita ini? Lihat dulu konteksnya, bang. Iya, kontek lagi. Coba saya baca, bang, ya. Coba saya baca, ya. Dengar dulu, bang. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya diberkatinya mereka. dia. Diciptakannya mereka dan memberkati mereka. Diberkati dan kita ini. memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu kita ini, bang. Oke, gini loh, bang, ya. Apalagi Itu ketika penciptaan selesai ya, dia telah selesai menciptakan Adam dan Hawa itu. Baru Tuhan memberikan hak kebebasan, yaitu larangan itu ya. Larangan mana itu. dosanya? Katanya dosa tadi. Mana? Loh, kan Tuhan sudah melarang, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Apabila kamu makan, pastilah kamu mati. Mati. Ya mati makanya. Mati enggak Adam? Loh, mati dong, makanya apa? Usia berapa tahun dia meninggal? 900. Berarti tidak mati. Berarti tidak mati hari itu juga. Bang. Begini, bang. Dalam hari Tuhan 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan, bang. Oke, berarti berarti di situ dia di mana? Di bumi atau di mana? Di Adam bumi. Di bumi itu sehari 24 jam, Bap. Aman. Berarti Adam bukan di bumi. Makanya gini, bang, ya. Makanya kenapa umur Adam tidak sampai 900 sampai 1000 Tidak cukup ya? 1 hari. Tidak cukup 1 hari. Berarti Itu dia hitungan membuktikan. apa itu? Hitungan di bumi atau hitungan di surga? Hitungan Tuhan, itu harinya hitungan Tuhan. Iya, hitungan harinya Tuhan. Tetapi dia matinya di mana? Adam ini. Ya di bumi, di Taman Eden itu. Berarti kan? tidak cukup 1 hari. Enggak cukup 1 hari. Umurnya Nggak kan cukup 940 berapa gitu loh, hampir 1000 lah. Makanya dikatakan bagi Tuhan hari itu 1000 tahun 1000 bagi tahun manusia. Satu hari bagi Tuhan. Nah, Ya. sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Adam Anda katakan mewariskan mencemarkan manusia. Bukan Apa? mewariskan, tidak. Lalu dampak dari dosa itu, akibat kita lah yang kena imbahnya nih. Oke, sehingga Tuhan datang menghapuskan dampak itu. Iya. Setelah Yesus Tuhan Anda mati di pohon, orang sudah nggak mati lagi. Janganlah begitu, bang, di pohon, bang. Lah original teksnya mengatakan pohon, saudara, gimana ceritanya? Ya udah, maaf. Di kayu salib. Iya, salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya itu ksulon, artinya pohon. Jadi Yesus digantung di pohon. Tapi nggak usah. Sekarang permasalahannya Anda mengatakan Yesus datang untuk menghapuskan bias atau dampak itu. Kenapa manusia masih bermatian? Kenapa manusia masih bermatian? Makanya itulah dikatakan ya. Kedatangan Yesus itu begini, bang, ya.
Untuk menghapuskan dampak tadi Gini. kan? Iya, gini loh, membuang dampak itu, menghapus dampak yang telah Dampak dilakukan itu. oleh Adam itu. Terus kenapa kita masih mati? Gini, abang harus paham, bukan menghapus dosa manusia, dosa-dosa kita seluruhnya, bukan itu. Iya, tapi kan tadi katanya dampak dari Adam kita mati karena dia makan buah. Nah itu yang dihapuskan Iya. Yesus. Kalau sudah dihapuskan berarti nggak mati lagi kita. Gini bang, dengar ya. Kan dampaknya udah dihapus. Iya, makanya Yesus, nah makanya gini bang, ada ayatnya Iya, sini iya. bang ya. Ya gimana? Gini, makanya bagi tahu abang pernah ketika Yesus membangkitkan orang mati, tahu? Iya, Lazarus, iya tahu. Ah, apa dibilang? Orang mengatakan dia mati, orang-orang mengatakan Lazarus mati. Dia mati. Tetapi bagi Yesus itu adalah tidur, Itu hidup. ya. Nah, Tidur. makanya dikatakan di sini, Bang, dikatakan di sini. Yohanes 11 ayat 25 ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan Barang hidup. siapa percaya Siapa yang- kepadaku, percaya. ia Percaya akan katanya. hidup. Ia akan hidup walaupun sudah mati, ya. Jadi kami nanti bagi Yesus kami ini tidak ada namanya mati, Bang. Lah, buktinya kan Kami kematian. tetap Iya, tetapi itu nanti Loh. kami dihidupkan kembali, Bang. Iya. Kenapa Bang ketawa? Katanya Yesus datang untuk menghapuskan kemudian dampaknya. Aku masih mati. Jadi buat apa Yesus mati di pohon kalau begitu? Aduh, sakit kakiku tertawa bang. Lucu bangku ini. Udah Bang, bubar aja Bang, Bang. Kenapa bisa bang bubar? Sakit Kita baru kepala kau bikin. kita baru jadian kok masa langsung bubar gimana? Ya, enggak, nanti lain kali aja Bang. Betul sakit kepala aku ini Bang. Ya sudah ya, ya sudahlah kalau begitu maafkan saya abangku. Salam kenal bang ya. Abang di mana Oke. rupanya? Aku di Kalimantan Bang. Oh ya 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 ya. Sumatera Barat bukan? Enggak, di sini di Balikpapan, di Kalimantan Oh Timur. Balikpapan. Iya 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 ya. Oke. Kurasa tadi, kupikir tadi orang Medan abangku ini. Enggak, aku di Kalimantan Timur Bang. Kalimantan Timur. Abang orang baik. Iya. Tinggal pelajari Bible aja bang. Pelajari Bible baik-baik. Insya Allah akan sampai kepada Yesus. Yesus mengaku akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi lalui Yesus bang. Jangan lalui Paulus dan kawan-kawannya. Melalui Yesus harus. Sama seperti saya melalui Yesus. Gimana bang? Ya, nantilah kita lain kali Bang. Abang pusing? Pusing. Ya udahlah. Maafkan saya bang. Oke Bang Bang ya. Ya, makasih Salam bang. kenal Bang Juma ya. Ya, salam kenal bang. Mari, permisi. Oke, ya. Iya, salam, Bang. tapi mari Kidi. Selamat siang Bang Depanan. Salam Bang Depan. Ngapain kau ada itu tadi? Aduh, naikkan lagi deh, naikkan deh. Berkaitan sama Al-Qurannya nih. Mana Islamnya? Selamat pagi Bang Depanan. Selamat Iya. siang Selamat siang. Bang Depanan. Itu yang abang bilang tadi itu, Adam itu makan buah kuldi yang di surga itu sama